selamat siang, bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya ada di Laboratorium Motor Listrik, Program Studi Mekatronika, Fakultas Vokasi, Universitas Tamatadana. Nah, topik kita kali ini, kita akan membahas masalah multispeed, ya, masalah multispeed. Jadi, jika kita akan mengendalikan motor AC 3 fase dengan menggunakan inverter, maka kita bisa memiliki kecepatan itu yang bervariasi, ya. Nah, kecepatan yang biasa diatur di inverter itu dapat melalui berbagai macam cara. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mengatur kecepatan dengan menggunakan potensio, ya, potensio yang ada di inverter. Terus bagaimana kita mengatur kecepatan dengan menggunakan potensio yang ada di luar. Nah, kali ini kita akan mengatur kecepatan dengan memanfaatkan digital input yang ada di inverter. Jadi di inverter itu dia memiliki digital input di mana ada dua input yang digunakan untuk start sama stop, ya, start arah clockwise maupun start arah counterclockwise dan stop, ya. Nah, sedangkan inverter mempunyai tiga input yang lain, itu yang bisa digunakan untuk multispeed. Nah, kita tahu karena kita mempunyai tiga input, maka di sini ada 2/3 kemungkinan atau 8 kemungkinan kecepatan. Jadi nanti bagaimana kita mengatur, bagaimana kita wiring, bagaimana kita memprogram PLC kita supaya kita bisa menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran, gitu ya, dan mengatur kecepatan dengan menggunakan multispeed melalui inverter di sini. Nah, kita akan di sini akan diskusi bersama. Nah, nanti tombol baik untuk menjalankan clockwise maupun counterclockwise serta tombol stop semua akan diletakkan di HMI, ya. Sedangkan kecepatan dari kecepatan 1 sampai kecepatan 8 kita juga akan mempunyai tombol di HMI. Jadi nanti kalau tombol kecepatan 1 kita tekan, maka motor akan berputar dengan frekuensi yang kita atur di kecepatan 1. Demikian pula sampai nanti kecepatan 8 kalau kita tekan, maka motor akan berputar dengan frekuensi yang kita atur di kecepatan 8. Nah, bagaimana caranya nanti kita melakukan itu, baik parameternya maupun programnya yang ada di PLC maupun nanti desain HMI kita. Nah, kita akan diskusi. Nah, informasi bahwa inverter kita menggunakan Panasonic VF0. Terus PLC kita menggunakan PLC CP1E N40GT-D, ya, Omron, PLC Omron. Terus kemudian HMI kita menggunakan HMI Bentec, ya, HMI Bentec. Nah, di belakang saya ini sudah ada wiring dan pengaturan parameter. Nanti akan saya perlihatkan lebih detail. Nah, sebelumnya saya akan mencoba di sini. PLC sudah kita program, semua sudah kita wiring, baik input output PLC, parameter dari inverter juga sudah kita atur. Nah, desainnya ini juga sudah kita buat dan kita download. Nah, di sini ada 3 tombol sama 3 tombol untuk start stop dan tombol start untuk clockwise, start counterclockwise dan tombol stop, dan ada 8 tombol yang digunakan untuk multispeed. Jadi kalau saya tekan tombol 1, maka motor ini akan berputar otomatis pertama kali dengan menggunakan speed 1, di mana speed 1 ini sudah kita atur di inverter kita. Nah, kalau kita ingin merubah kecepatan, tinggal kita tekan speed 2, ya.
maka motor di sini berputar dengan kecepatan yang berbeda. Tadi kecepatan 1 kalau saya tekan, ini frekuensinya adalah 10 Hz. Speed 2 ini 15 Hz. Speed 3 ini adalah 20 Hz. Ya, speed 4 ini adalah 30 Hz. Speed 5 adalah 35 Hz. Speed 6 40 Hz. Speed 7 adalah 45 dan speed 8 adalah 50 Hz. Ya. Ini berputar clockwise. Kalau ini saya stop, dia akan berhenti. Nah, kalau saya tekan tombol counter clockwise, maka dia akan berjalan pertama kali dengan menggunakan speed yang 1, gitu ya. Jadi kita set program kita, kalau dijalankan pertama, speednya jalan adalah speed 1. Ini bisa langsung kita atur ke speed 8, artinya 50 Hz. Ya, atau kita atur di speed 4, 30 Hz. Begitu ya. Jadi nanti kita akan perlihatkan semuanya secara lebih detail. Oke, mari kita diskusi bersama. Ini adalah wiring yang sudah kita lakukan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada beberapa hal yang penting supaya kita bisa mengendalikan motor AC 3 fase melalui inverter, ya. Terus kemudian kontrolnya adalah PLC, terus kemudian tombol dan parameternya diatur di HMI. Satu adalah wiring, ya. Jadi kita harus bisa caranya wiring, ya, yang ada di PLC maupun di inverter, ya. Ada wiring power, ada wiring motor, ada wiring untuk digital input. Terus kedua adalah pengaturan parameter yang ada di inverter. Ya, saya sudah menjelaskan bahwa pengaturan parameter yang penting itu adalah bagaimana menjalankan, menghentikan, dan bagaimana mengatur putaran. Nah, kali ini nanti kita akan menggunakan multi speed untuk pengaturan putaran. Nah, yang ketiga tentunya karena kita menggunakan PLC, kita harus bisa memprogram PLC untuk kasus yang kita inginkan untuk multi speed. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa untuk desain HMI yang nantinya ini akan berkomunikasi juga dengan PLC sehingga apa yang terdesain di HMI ini bisa menjadi input maupun output PLC bisa menjadi input yang ada di HMI kita. Ya. Nah, wiring ini apa? Tadi sudah saya sampaikan bahwa inverter ini memiliki digital input. Dimana kalau inverter Panasonic VF0 di sini, ini 3 ini adalah commonnya. Nah, port 5 dan port 6 itu digunakan untuk start stop. 5 itu untuk start clockwise, 6 itu adalah start untuk counter clockwise. Ya. Kalau on dia akan jalan atau start, tapi kalau off dia otomatis akan mati. Ya, sedangkan kita memiliki lagi 789 di sini yang akan kita gunakan untuk multi speed. Jadi 7 ini kita namakan switch 1, 8 adalah switch 2 SW2, 9 SW3. Ini adalah multifunction input. Tentunya karena multifunction input ini tuh bisa kita gunakan untuk macam-macam, gitu ya. Ada beberapa fungsi. Nah, kali ini karena parameter 789 itu ada di P192021, itu kalau kita isi 0, maka otomatis 789 ini jadi multi speed input. Ya, jadi multi speed input. Karena P19 yang merupakan parameter dari SB1 atau 7 di sini kita isi 0. Kalau diisi 1 tentunya akan menjadi input yang lain, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita isi 0 ini akan menjadi multi speed input. Nah, jangan lupa parameter P08 kita isi 5 supaya kita bisa menjalankan dari luar. Kalau kita isi 0 maka kita menjalankannya dari dalam. Ya, ini kita isi 5. Sedangkan P09 kita isi 1 supaya kita bisa mengatur parameter yang frekuensi yang pertama itu dari tombol panah atas dan panah bawah. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya multi speed itu bekerja?
Jadi di sini ada 3 tabel. Ya ada tabel yang di sini ada 3 input. SB1, SB2, SB3 itu di sini. SB1, SB2, SB3. Ya. Kalau ada 3 input berarti ada 8 kemungkinan. Nah, di sini 8 kemungkinan itu terjadi. Jadi kalau ketiga input yang ada di sini itu harganya 0 atau off, maka yang akan jalan adalah frekuensi di parameter P09. Tadi kan P09 kita isi 1, maka tergantung parameter yang kita atur menggunakan panah, itulah yang nantinya akan bekerja. Nah, di sini kita atur dengan panah ini frekuensinya adalah 10 Hz, ya. Jadi parameter P09 ini kita atur 10 Hz. Nah, kemudian jika switch 1 on, switch 2 off, switch 3 off, maka frekuensi yang bekerja dia adalah di P32. Nah, tergantung dari kita P32 nanti frekuensinya mau kita isi berapa. Nah, saat ini kita isinya adalah 15. Demikian pula kalau switch 2 on, switch 1 off, switch 3 off, maka di sini parameter frekuensinya yang ada di P33. P33 kita isi 20, gitu ya, 20 Hz. Terus sampai kalau ketiganya on, maka parameter frekuensinya ada di P38. Nah, P38 itu kita isi adalah 50 Hz. Maka jika nanti tombol start yang terhubung ke 5 ini kita tekan, maka motor akan berputar clockwise. Awalnya karena SB1, SB2, dan SB3 itu off, maka dia akan berputar dengan frekuensi yang diatur di P09. Tapi kalau kemudian kita on-kan SB1, maka frekuensinya otomatis akan berubah di frekuensi yang ada di parameter 32. Jadi ini tergantung mana yang hidup akan menentukan frekuensinya itu berapa. Nah, inilah yang dimaksud dengan multi-speed input. Nah, untuk PLC ya, terminal 5 itu kita hubungkan dengan 100.00, 6 kita hubungkan dengan 100.01, 7, 8, 9 berturut-turut kita hubungkan ke 100.02, 100.03 dan 100.04. Kemudian di sini ada tombol start untuk clockwise, start counterclockwise, tombol stop ya. Terus ada speed 1, speed 2, speed 3 sampai speed 8. Jadi ini adalah wiring dan pengaturan parameternya. Nah, di sini akan saya tunjukkan nanti bagaimana program yang ada di PLC dan bagaimana program yang ada di HMI. Oke, begitu. Terus terakhir nanti kita coba dari dekat. Ya, ini adalah desain HMI-nya, sedangkan ini adalah program PLC-nya. Jadi desain HMI di sini ada 3 buah tombol clockwise yang kita hubungkan dengan workbit 0.0 ya. Ini tombol clockwise ini kita hubungkan dengan workbit 0.0 yang ada di PLC. Ini juga tombol counterclockwise kita di workbit 0.01, sedangkan tombol stop di workbit 0.02. Nah, di sini untuk speed 1 itu kita masuk ke workbit 10 ya, workbit 10.0 sampai kemudian ada di speed 4 berarti workbit 10.3 dan workbit 8 di sini ada di 10.7 ya. Nah, sedangkan nanti programnya kita mempunyai program latching untuk clockwise itu kita hubungkan ke alamat output key 100.00. Sedangkan untuk latching untuk putar counterclockwise kita hubungkan di 100.01. Tadi 100.00 kita hubungkan wiringnya ke digital input yang port 5, di sini digital input yang port 6. Nah, kemudian kita memiliki program untuk latching gitu ya. Speed 1 ini kalau hidup di speed 1 maka dia bisa dimatikan dari speed 2, 3 sampai speed 8 dan tombol stop. Ya, kalau speed 2 dia dimatikan di speed 1, 3, 4 sampai 8 dan tombol stop. Sampai terakhir adalah speed 8.
itu dia akan dimatikan di speed 1 sampai speed 7. Ya, sama tombol stop. Kemudian dari walk beat di sini kita hubungkan speed 1 itu ke walk beat 20.00 sampai speed 8 kita hubungkan ke walk beat 20.07. Nah, di sini maka dari logika di tabel tadi, maka di switch 1 yang terhubung ke terminal 7 ya, untuk multispeed input yang pertama switch 1, ini switch 2 yang 103 ini terhubung ke switch 2 ke port 8, sedangkan switch 3 ini terhubung ke 104 di switch 3. Dari tabel tadi, maka switch 1 ini bisa dihidupkan dari output 2, 4, 6, dan 8, sedangkan dimatikannya dari output 1, 3, 5, 7. Sedangkan yang dari tabel tadi, yang switch 2 itu dihidupkan dari output speed 3, 4, 7, 8, dan dimatikan dari 1, 2, 5, dan 6. Sedangkan yang switch 3 dihidupkannya dari 4, 5, 6, 7, dimatikannya dari 0, 1, 2, 3. Jadi ini adalah program PLC yang tadi kita download, di mana nanti W00 ini akan terhubung ke HMI yang tombol clockwise, sedangkan W01 dengan HMI di counter clockwise, kemudian tombol stop kita hubungkan di W02, ini tombol stop. Nah, speed 1 di sini W10.00 kita hubungkan ke speed 1 yang ada di sini, tombol speed 1. Nah, terus speed 8 di sini berarti terhubung ke speed yang 8 yang ada di sini, ya. Speed 8 di W10.07. Demikian program dan desain HMI untuk bagaimana menjalankan secara forward atau clockwise dan menjalankan secara reverse atau counter clockwise, menghentikan sekaligus mengatur kecepatan dengan multispeed melalui HMI kita, ya. Terima kasih. Nah, ini adalah sistemnya. Ini adalah desain HMI-nya. Kita lihat di sini. Ini sudah ada tombol clockwise, tombol counter clockwise, tombol stop, dan ada 8 kecepatan. Ya. Jadi kalau kita tekan tombol clockwise, maka motor akan berputar. Ya. Terus kemudian kalau speed 2 saya tekan, dia akan berubah menjadi speed 2. Kalau speed 3 saya tekan, dia akan berubah menjadi speed 3. Ini akan saya tunjukkan speednya ada di sini, ya. Terus speed 4 25, 30, speed 5 adalah 35, speed 6 adalah 40, speed 7 adalah 45, ya. Terus terakhir adalah speed 8 50. Ya, kalau kita stop maka dia akan berhenti. Oke, gitu. Jadi itu adalah bagaimana kita untuk mencoba sistem kita. Motor AC 3 pas dengan pengaturan inverter kita bisa memiliki cara multi speed untuk pengaturan motor AC 3 pas. Terima kasih.